Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim al-ifadah wal-istifada wal-hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalata ila al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Nawaina mithil ma nawa aba'una wa aslafuna syukhuna wa rijalna as-salihun. Allah yadkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim. Nastahdhir arwahum at-tahirah az-zakiyah fi mithli hadzal majlis. ونهدي لهم الفاتحة بالنية أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا كثير من الحلال أرزقنا إلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. باب زكاة الفطر. الحمد لله wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, sebagaimana saya janjikan, di hari ini kita akan ngaji tentang zakat fitrah yang mana setiap tahun terulang-ulang, yaitu di bulan Ramadan yang wajibnya di akhir bulan Ramadan. Nah, kita lewati jalur kitab ini. Dikatakan bidzalika, dikatakan zakat tersebut adalah zakat fitrah karena dia diwajibkan ketika fitrin nas min shaumi Ramadan. Menjadi wajib ketika selesainya seseorang daripada bulan Ramadan. Ya, makanya biasa terbagikan zakat fitrah kapan? Ketika malam tersebut kan? Malam hari lebaran. Nah, Ramadannya sudah habis. Kapan Ramadan habis? Dengan tenggelamnya matahari di hari terakhir puasa. Nah, itu. Dan juga dikatakan fitrah, ya, bermakna khilqah, ya, zakat fitrah, zakat badan atau zakat fitrah, ya. Sebagaimana di hadis Nabi mengatakan zakatul fitri tuhratun lis-shaim minar rafath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitrah adalah pembersih bagi orang yang puasa. Orang yang puasa mengeluarkan zakat fitrah, jadi yang kurang-kurang ketembel, ya, pembersih daripada dosa-dosanya, dan menjadi makanan wa tu'matun lil fuqara wal masakin, bagi orang fakir miskin, maka menjadi makanan mereka, ya, jatah mereka, bagian mereka. Hukum daripada zakat fitrah wajibatun bil ijma'. Semua ulama sepakat bahwasanya zakat fitrah hukumnya wajib. Adapun waktu daripada zakat fitrah ini dikatakan di sini terbagi menjadi 5 waktu. Ada namanya waktu wajib. Kapan zakat fitrah itu dikatakan waktu wajib? Dikatakan waktu wajib ketika biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal bi an yakuna syakhsu mawjudan wa muttasifan bi syurutil wujub 'inda ghurubi syamsi lailatul 'id. Dikatakan apa namanya waktu wajib ketika seseorang, ya, menangi atau mendapati akhir waktu daripada bulan Ramadan dan awal waktu daripada bulan Syawal. Perpindahan bulan itu kapan? Ketika matahari tenggelam, itu pindah bulan. Jadi misal ada anak bayi lahir sebelum maghrib, contoh misal jam merocot, kapan? 5:30, azan tinggal 2 detik, lahir cerot, kan menangi berarti. Setelah lahir adzan maghrib, menangi maghrib, berarti dia ini langsung wajib zakat fitrah. Ngerti gih? Begitu pula orang yang menangi puasa, ternyata setelah Allahu Akbar masuk, mati langsung orangnya. Begitu pula orang seperti itu, orangnya juga wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena menangi Ramadan, ia menangi Syawal. Ngerti ya? Saya ulang. Ya, kalau anak bayi lahir sebelum adzan maghrib puasa hari terakhir, ya, hari terakhir puasa, lahir dia sebelum maghrib 2 detik saja, ya, apalagi 2 jam, apalagi 2 hari, apalagi 2 tahun, ya kan, kata, ya, 2 detik saja lahir, berarti dia dianggap menangi puasa. Terus adzan maghrib, terus menangi setelah maghrib, berarti dia dikatakan anak ini diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, jikalau terpenuhi syarat wajibnya, ya.
Begitu pula orang tua atau orang muda atau anak-anak yang menangi Ramadan, ternyata setelah adzan maghrib meninggal, maka wajib dikeluarkan juga zakat fitrahnya. Kenapa? Menangi Ramadan dan juga menangi Syawal. Tamam. Ya. Dengan syarat, ya pastinya dengan syarat orang tersebut atau anak tersebut atau walinya adalah orang yang mampu atau termasuk orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tamam. Waktu paling utama, ya, waktu paling utama mengeluarkan zakat fitrah, ya, adalah di hari raya setelah terbitnya fajar atau setelah masuknya waktu subuh, sebelum menunaikan sholat, bukan sebelum naiknya khotib ya, sebelum menunaikan sholat. Kita mau berangkat ke masjid, mau menunaikan apa? Sholat id, mau ke masjid atau mau ke lapangan, pokok mau menunaikan sholat tersebut, ya sambil berangkat kasihkan orang fakirnya boleh. Tapi selagi tidak sulit, pas kita sudah berangkat sampai rumahnya malah orangnya sudah di masjid, marah kono. Bingung kan tidak? Lebih paling aman ya malam tersebut lah paling enak. Tamam. Tamam. Waktu jawaz, kapan seseorang itu diperbolehkan? Apakah harus malam hari raya? Tidak. Waktu jawaz ini menandakan diperbolehkan seseorang mengeluarkan zakat fitrahnya boleh-boleh saja. Kapan? Ketika masuk puasa hari tanggal 1 itu sudah boleh. Sekarang saya mengeluarkan adzan baru terawih pertama, langsung saya ke rumah orang fakir, Pak ini zakat fitrah saya buat nanti. Dia boleh, boleh. Tapi nanti ada syaratnya. Apa syaratnya? Orang yang menerima ini sampai waktu masuknya apa namanya? Malam hari raya, masuk maghrib hari raya, orang tersebut masih dianggap orang fakir. Kalau subhanallah dia menjadi orang kaya mendadak oleh warisan apa oleh hadiah, moro dadi wong sugih, ternyata di malam hari raya dia bukan golongan orang yang apa? Berhak untuk menerima, maka kita harus mengeluarkan lagi. Lek jenengan boten isin ya jaluk maneh. Ya, tapi ya isin masa njaluk. Ngisin-ngisine lebih. Lah iya, malah disusui tak susui aku sugih saiki. Marang ngono kan ngisin-ngisini. Malah kita yang dikasih zakat nanti. Sugih dhek malah. Ya, seperti itu. Itu waktil jawaz. Boleh-boleh saja. Tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 Ramadan ada orang ke rumah kita. Pak, maaf Pak, saya tidak punya uang Pak. Tolong kalau ada beras 1 kilo, 2 kilo. Oh, tak kei. Wis ya zakat fitrahku ya. Boleh. Boleh. Itu jawaz. Boleh. Ya. Ada waktu makruh. Kapan waktu makruh? Dikatakan waktu makruh itu ketika dia mengakhirkan daripada sholat id sampai waktu maghrib di hari raya. Setelah menunaikan sholat id, dia mengeluarkannya apa namanya? Baru mengeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Itu hukumnya apa? Makruh. Ya, makruh. Kecuali karena sebab maslahat. Ya, tidak menjadi makruh. Apa maslahat? Seperti menunggu kerabat. Ya, kerabat yang belum kita ketemu dia. Ya, karena waktu kita ke rumahnya dianya pergi. Kita pergi dia datang. Wes munyereh. Ya, kan paling afdolnya zakat kita itu kita berikan ke kerabat kita. Kita punya saudara yang dia itu fakir, maka lebih pantas dikasihkan dia. Ternyata dia tidak ketemu. Mabur kono, tidak ketemu. Boleh diundur karena maslahah. Termasuk maslahat kerabat yang apa namanya? Fakir. Atau apa namanya orang fakir yang soleh. Wah, tak kayak kiai. Kiai ini fakir ya, fakir soleh mana, masya Allah, kasihkan. Ya. Tamam ya. Ada waktu haram. Zakat fitrah dikatakan dia waktunya loh ya. Waktunya yang waktu haram. Mengeluarkannya tetap wajib. Bukan mengeluarkannya wajib haram, bukan. Mengeluarkannya tetap wajib, tapi waktu ini dikatakan waktu haram. Seperti apa? Orang menunaikan sholat duhur wayani asar. Dia bukan musafir, ditinggal no. Ayo Pak, sembahyang duhur engko ae wis dari catur dhisik, engko ae bareng ambek asar mesisan. Nah, ini sampai keluar waktu duhur, berarti sholat asarnya waktunya waktu apa namanya? Waktu haram. Waktunya waktu ya, kunci motorku. Ya. Waktunya waktu apa tadi?
Waktu haram walhasil. Ya, belum bisa tawakal modelnya ya. Si wedi kuncine kehilangan nanti kunci. Ya, soalnya Ramadan ini banyak kejadian malah kehilangan motor, kehilangan HP, kehilangan itu. Ya. Naudzubillah min dzalik. Enggak ada. Ya modelnya di kantong sini. Ya, pokoknya tidak ada kan di situ ya. Tidak bisa jalan sendiri nanti. Aman Sulaiman. Ya, waktu haram, waktunya yang haram. Kapan waktu menjadi haram? Ketika sholatnya mengeluarkan zakat fitrah tersebut melebihi daripada hari raya. Mengeluarkannya kapan? Habis isya atau hari raya kedua? Tidak boleh sudah. Itu namanya waktunya waktu haram. Ya. Tamam ya. Kecuali kalau dianya memang niat seperti tadi. Aduh, saya ini wajib, saya punya uang, tapi iki ATM-nya gangguan, saya mau, tidak bisa ngambil nih kan, ruwet ini gara-gara ATM. Akhirnya pindah, ini tidak jadi haram. Ya. Atau dia negarai sugepol, iki wong suge kabeh, mau memberikan ini zakat fitrahnya tidak ada, bingung dia mencari zakat sampai habis waktunya. Ini tadi tidak haram. Ngertos ya? Tamam. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Karena ada pertanyaan, loh, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Apakah semua orang muslim harus mengeluarkan zakat fitrah? Ini definisinya. Ya, kita harus. Kalau saya tergolong orang ini, berarti saya wajib zakat fitrah. Kalau saya tidak tergolong orang-orang ini, maka saya tidak wajib zakat fitrah. Siapa? Muslim. Berarti yang bukan muslim tidak wajib. Yang wajib muslim. Yang kedua, merdeka, bukan budak. Nggih. Nomor 3, memiliki bahan makan di hari raya dan malamnya. Malam ini saya punya stok beras buat makan satu hari. Saya, istri saya, kalau punya anak ya anak saya. Ya, paham ya? Saya punya stok makan dan ada lauk buat makan. Punya lebihan apa namanya, bahan makan lah ya, bahan pangannya ya, sawaun akana dzakaran am untha saghiran am kabiran hurran au abdan ya, saya ulangi, orang yang wajib zakat fitrah adalah muslim, merdeka, dan memiliki bahan makan buat hari raya sama malamnya. Persediaan makan, ya, persediaan makan buat besok hari raya sama makannya, malamnya persediaan. Oh, alhamdulillah wong dino malam liya ya wis nggawa opor, ya ana lontong, opor, waduh wis masyaallah. Ya, punya persediaan makan dia. Ada syarat tambahan lagi yang perlu diperhatikan, wa yustaratu li wujubiha an takuna fadilatan amma yuhtaju ilaihi mimma yali. Syarat dikatakan menjadi wajib orang tersebut mengeluarkannya ya, selain dia harus muslim, merdeka, dan memiliki biaya makan tadi itu satu hari satu malam, dia dan istrinya harus dia memiliki ini 3 hal. Yang pertama apa? Mu'natuhu, ya, biaya hidupnya dia dan siapapun orang yang di dalam tanggungannya dia. Dan siapapun orang yang di tanggungannya. Saya punya istri saya tanggungan saya. Anak saya tanggungan saya. Nggih, istri ini tangga mboten lho ya. Nggih ampun lho ya, mikiri bojone tangga malah mboten ngurusi bojone dhewe. Naudzubillah min dzalik. Ya. Saya tanggung kehidupan saya dan kehidupan orang yang pada tanggungan saya, istri saya, anak saya. Nah, kalau punya istri 2, ya tanggungannya dia. Atau juga orang tua, yang mana orang tua itu kehidupannya mengikut kita. Iya, orang tua. Tapi anak itu ya, saya kasih tahu, anak itu menjadi tanggungan kita ketika belum baligh. Ketika belum baligh. Kalau sudah baligh, sebenarnya dia harus cari rezeki sendiri. Ya, kecuali dia mondok, mempelajari agama, benar-benar ya mempelajari agama, kita tanggung mboten napa-napa. Ngoten nggih? Ya.
Dan juga harus orang tersebut, saya wis tak gambarkan saya aja. Saya ini muslim, saya merdeka, saya memiliki bahan makan pokok persediaan. Enak bahasa antum, Ustaz. Masya Allah. Iya. Iya. Ya, memiliki persediaan. Saya punya persediaan di kulkas, di dapur punya beras buat makan 1 hari besok. Terus ada ayam goreng, ada ayam, ada nugget, ada tempe, ya, ada hal-hal tersebut persediaan buat besok 1 hari ada. Bukan 1 tahun, 1 hari saja. Tidak usah kekeh. Satu hari. Dan ada plusnya juga. Apa? Saya memiliki biaya untuk keluarga saya. Kewajiban zakat fitrah itu bukan cuman untuk orang yang laki saja, tidak. Laki ya wajib, wedok ya wajib, kecil wajib, tua wajib, kurus, lemu model ya. Ya, semua wajib. Ya. Ya. Hurran. Ya. Ya. Tamam, merdeka orangnya. Dan disyaratkan apa? Memiliki biaya hidup, biayanya, uangnya dia memiliki lebihan uang, memiliki lebihan harta. Paham ya? Memiliki lebihan harta daripada kehidupan dia dan kehidupan orang yang ada di bawah tanggungannya. Saya punya istri, istri saya tanggungan saya. Saya punya anak, anak saya tanggungan saya. Saya punya ibu, kalau ibu saya tidak bisa kerja, kehidupannya apa kata saya? Tanggungan saya. Ya, seperti itu. Dan saya, syarat berikutnya, min dainin walau muajjalan. Dan saya itu menjadi wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wajib kapan? Kalau saya tidak punya utang. Kalau saya punya utang, tidak wajib zakat fitrah. Ingat nggih? Kalau saya punya utang, tidak wajib zakat fitrah. Loh, saya punya utang, Bib, di sana, Bib. Tapi uang saya di bank 50 miliar. Ini males sih, untuk utang tidak dibayar. Nah, ini wajib orang seperti ini. Dia punya harta sebenarnya kalau dibayar mampu. Nah, ini harus tetap wajib. Kalau misal saya punya uang di ATM, misal 5 juta, misal. Saya punya uang 5 juta. Saya punya utang 50 juta. Berarti saya tidak wajib. Kenapa? Karena saya punya utang. Minus. Ya minus. Ya, saya minus malah. Wong duwe 5 juta, utangnya 1 juta. Berarti saya minus. Saya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ngertos nggih? Ya, saya minus, maka saya tidak wajib. Loh, ini saya utang, Beb. Janjian sama orangnya itu bulan Agustus. Sekarang kan masih bulan April. Meskipun masih lama. Nah gini, meskipun nggih, min khadimin wa manzilin yaliqani bihi, dan seseorang ini harus uangnya itu melebihi daripada kebutuhan bayari pembantu, kebutuhan buat rumah tinggal. Ya, kebutuhan buat rumah tinggal. Ngertos nggih? Ya, baterai saya ini ada yang bawa powerbank. Enggak ada. Ya, nanti kalau yang live meninggal, ngapunten nggih. Bukan orangnya meninggal, HP-nya meninggal. Ya. Ya, dikatakan di sini jika seseorang, saya ulangi. Muslim, saya muslim. Merdeka, saya merdeka bukan budak. Dan memiliki persediaan, enak bahasa yang mau. Persediaan atau stok makan, ya, persediaan makan untuk hari raya dan malamnya. Dan saya memiliki lebihan harta. Kalau ngepres cuman buat itu tok, berarti tidak wajib. Oh, punya lebihan, punya tabungan 5 juta dia di mana? Di bank. Punya 5 juta, 5 juta. Apakah 5 juta ini mencukupi untuk nafkahnya keluarga? Saya punya istri, istri saya punya nafkah. Ada bagian haknya dia, nafkahnya dia. 5 juta cukup toh. Ya, mau anak bojo siji kan? Ya, cukup. Anak 2 cukup. Masih lebih-lebih itu kan. Dan saya tidak punya utang. Dan saya tidak punya utang. Kalau saya punya utang maka saya tidak wajib.
Paham ya? Dan yang terakhir, memiliki lebihan harta untuk tempat tinggal dia dan untuk pembantu. Ngerti ya? Ya. Hah? Enggak kan belum bayar nih. Tidak bayar kan itu. Ketemunya di akhir bulan kan ya. Ketemunya di akhir bulan, saat ini kan tidak ada tagihan sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, kalau misal saya tidak punya lebihan harta, uang saya pres atau bahkan malah minus, maka saya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Saya punya utang 50 juta di sana, misal uang saya cuma 5 juta, apakah saya wajib zakat? Tidak. Orang kafir apa wajib zakat fitrah? Tidak. Budak apa wajib zakat fitrah? Tidak. Ngertos nggih? Kalau ada anak bayi lahir setelah maghrib, maka tidak wajib zakat fitrah. Karena apa? Karena tidak menangin apa? Puasa. Wis, bulat-bulat terus guys. Tamam. Ya. Misal apa namanya, seseorang laki-laki memiliki lebihan harta, tapi lebihan hartanya itu cuman cukup buat dia tok, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Lah istrinya kan dalam tanggungannya, iya, tapi karena lebihan hartanya cuman cukup buat beli satu fitrahan, maka ya satu fitrahan tok. Lah yang ditanggungkan 5, ya 1 tok. Kalau cukup buat 2, ya 2 fitrahan. Cukup buat 3, ya 3 fitrahan. Lah cukupnya cuma setengah. Misal zakat fitrah itu 3 kilo. Lah lebihan uangnya cukup buat beli 1,5 kilo. Beli, tetap di fitrah. Lah cukupnya cuma setengah kilo. Beli, tetap di fitrah. Ngertos nggih? Tamam. Ya. Lah kalau misal ada seseorang suami, kan kadang zamannya sekarang ini perempuannya kerja, lakinya kerja. Perempuannya kerja, lakinya kerja. Lah si suami kerjaannya macet, dia tidak punya lebihan rezeki. Tapi si istri online-an ini lancar. Online-annya, banyak perempuan kan sekarang kerjanya online. Bagaimana? Dia kaya, punya uang si perempuan. Si laki pas tidak punya uang, kan dia tidak wajib zakat fitrah. Bahkan punya utang, mungkin. Ya punya utang. Bagaimana? Apakah kan tidak mampu si laki, maka si laki tidak wajib zakat fitrah. Lah istrinya, apakah wajib? Kan dia punya uang, tidak wajib. Meskipun punya uang, tidak wajib. Tapi sunnah, sunnah ngeluarno dewe. Mas yang ngapunten nggih, saya ngeluarkan, saya punya uang kok, sunnah. Tidak pun tidak masalah. Kantos nggih. Bayari bisa ya. Apa yang dikeluarkan daripada zakat fitrah? Zakat fitrah yang dikeluarkan adalah makanan pokok, gitu aja. Ya. Kalau saya makan beras yang grade A paling bagus, maka saya harus mengeluarkan zakat fitrahnya grade A. Lah kalau saya makannya grade B, boleh saya mengeluarkan grade A. Naik boleh, turun jangan. Ya. Tamam. Ya, la tujzi'u zakatu 'anil ibni alladzi la tajibu 'alaihil abnafaqatuh. Seseorang ayah, ingat ya, zakat fitrah itu yang nanggung bapak, cukup saya yang mengeluarkan. Tidak usah setiap anak doa, tidak harus doa sendiri. Cukup satu orang, saya niat mengeluarkan ini zakat fitrah saya dan siapapun yang berada di tanggungan saya. Wis, anak, istri, itu semuanya ya. Pokok setiap orangnya nanti ada ukurannya. Setiap orangnya ada ukurannya. Tamam. Lah kalau misal saya punya anak baligh, saya punya anak gede, sudah umur 17 tahun, besar kan? Ya, sudah besar ini, 17 tahun. Apakah nafkahnya dia saya keluarkan? Boleh. Kalau saya tetap mengeluarkan, tidak sah. Maka bagaimana? Kita kasih beras, wis tokno dhewe. Paham ya? Nah, maka dia punya tanggungan sendiri. Punya tanggungan sendiri. Ya. Kecuali kalau si ayah minta izin kepada anaknya, "Nak,
zakatmu tak tokno ya. Oh iya Pak, monggo. Nah, mendapatkan izin. Kenapa? Karena dia sudah memiliki kewajiban sendiri. Bisa ditanggung oleh ayah tapi harus izin. Nah. Ya. Tamam ya. Ya, diberikan kepada siapa zakat fitrah? Zakat fitrah diberikan kepada 8 golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya. Begini. Jikalau dikatakan fakir, yang pertama dikatakan apa? Masya Allah. Fakir. Fakir berhak mendapatkan zakat fitrah. Siapa fakir itu? Misalnya ada pertanyaan kepada orang fakir, siapa orang dikatakan fakir itu siapa? Fakir itu adalah orang yang bekerja. Ya, orang yang bekerja tapi penghasilannya tidak sampai setengah. Itu dikatakan fakir. Ya. Fakir, aku fakir. Kerja ora. Ya kerja. Lah piro? Biasanya kehidupanmu satu hari butuh uang berapa? Saya satu hari itu butuh uang sebenarnya 100.000. Lah penghasilanmu piro? Saya ketewut, ora cukup. Nah, ini berarti fakir. Kalau saya penghasilan saya ini 80.000, butuhnya 100, ini namanya miskin. Jadi fakir sama miskin lebih soge miskin, masih podo-podo kiri. Ya, podo-podo belum menjadi orang kaya, gitu aja. Jangan dibilang kiri ya. Belum menjadi orang kaya. Mudah-mudahan dari wong soge ya. Proses ya menuju kekayaan. Ya, diawali dengan kekayaan, banyak pahala dulu. Ya, banyak pahala, nanti insya Allah banyak uangnya. Wal 'amilina 'alaiha. Ya. Wal masakin sudah paham ya. Wal 'amilina 'alaiha. Ya. Amil itu dikatakan amil, kalau di kitab ini dijelaskan bahwasanya orang yang memang diutus oleh hakim atau ditentukan oleh hakim untuk mengambil zakat-zakat tersebut, ya, daripada orang yang berhak. Iki wong soge wajib zakat, datang dia, Pak jenengan wajib zakat, bukan terima bola. Ya, ada kerjanya dia, bukan cuma duduk tanda tangan tok, enak. Ya, tidak kerja iki jenenge. Ya, datang, ngambil, menyerahkan kepada fakir miskinnya. Terus tidak mendapatkan gaji. Kalau memang sudah dapat gaji dari apa? Dari pusat sudah dapat gaji, maka tidak dikatakan amil. Maka dia tidak berhak mendapatkan zakah. Ya, wal muallafat wal muallafati ya. Wal muallafati qulubuhum. Ya. Ini ada beberapa kriteria bagi orang yang muallaf ini dikatakan. Pertama, orang yang Islam dan niat masuk Islamnya ini masih lemah. Bismillah Islam. Saking aku seneng ngambil Nurjana iki lho. Bismillah, memang syaratnya nikah, ya wis nikah wis. Nah, itu diangkat dengan cara apa? Dikasih beras tadi, dikasih zakat fitrah atau dikasih sodako, dikasih zakat. Ya, loh, enak ya jebule Islam ya. Enak dikai beras, dikai. Ya, akhirnya orang yang imannya tergantung amplopnya itu tadi. Iya, seukuran Indomie tadi lah. Ya, imannya. Atau orang yang memang dia memiliki pangkat. Akhirnya ketika kita beri dia, orang yang nyaksikan, wih, enak ya oleh, manut, nah seperti itu. Menjadi minal kufar wal bugha wa yu'ta minaz zakah in kana.
Ya, langsung saja. Mukatab, ya, dikatakan di Al-Qur'an, dikatakan wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, orang yang di dalam perbudakan. Orang yang menjadi budak itu bisa dikasih zakat dengan syarat ketika kita kasih zakat, orang dia ini jadi merdeka. Sebagaimana budak ada jenisnya budak mukatab. Apa budak mukatab? Budak yang perjanjian sama bosnya, kalau kamu bisa bayar saya sekian, kamu bakal menjadi merdeka. Ya, memiliki perjanjian, mukatab, perjanjian, maka oh ya, ya dikasih zakat ben dia merdeka. Ya, boleh. Tapi kalau budak kita kasih ini tidak bisa. Kenapa? Karena apa yang dimiliki budak itu jadi milik sayyidnya. Kita ngasih budak akhirnya kembali kepada sayyidnya. Tidak sah. Ya. Al-gharim, orang yang punya utang. Ya, orang yang punya utang itu boleh dikasih zakat dengan syarat uang tadi untuk bayar utang, bukan untuk bayar cicilan motor. Oke? Nih, buat nanti yang danda kepingin bikin kondangan, bikin ulang tahun, tidak bisa. Ya, buat bayar utangnya. Buat bayar cicilan motor utang bisa nih, waduh ya. Iya sih. Ya, boleh berarti cicilan motor ya. Wa huwa alladzi istadana li ghairihi ma'siyah. Li ghairi ma'siyah. Fa yu'ta min az-zakah wa huwa arba'ah. Ya. Utang ini banyak. Ya, misal ada cekcok, dia menyelesaikan dengan uang, orang ini boleh dikasih apa? Uang untuk menggantikan perselesaian permasalahan tadi. Ya. Ini pertama kata istadana li daf'i fitnatin min munazi'ain wa in kana ghaniyan. Kaya, orang kaya dia akhirnya utang untuk menyelesaikan permasalahan ini, dikasih duit dia. Sudah, saya kasih uang ini biar kamu selesai. Sudah, kamu butuhnya berapa? Uang saya, wis. Berapa? Ini kasihkan, kau tak ganteni. Sudah, selesai ya. Utang dia, maka dia berhak menerima. Kenapa? Karena dia utang demi menyelesaikan permasalahan. Boleh. Ya. Atau orang utang untuk apa? Memuliakan tamu. Utang untuk bangun masjid. Wah, ini masjid ya Allah, ini mau terawih nanti tidak ada. Wis, aku utang di sini. Belani utang. Nanti ketika zakat fitrah atau zakat mal, dia boleh menerima untuk bayar utangan tadi. Paham ya? Ya. Makanya tidak perlu masjid dibangun dengan uang zakat, tidak boleh. Ya, bagaimana caranya? Ya, orang salah satu utang atas nama dia. Nanti dikasih zakat untuk bayar itunya. Ya. Iya. Wa in kana ghaniyan bi ghairi nagd, ya. Wa in kana ghaniyan, meskipun sugih. Ya, ataupun orang yang utang kepada seseorang, ya, ataupun orang yang utang kepada seseorang untuk kebutuhan hidupnya. Aku utang untuk kehidupannya dia, maka dia berhak menerima zakat fitrah atau zakat mal, ya, tetap wajib berhak menerima. Tamam. Yang berikutnya, yang ketujuh, termasuk salah satu orang yang berhak menerima zakat fitrah atau zakat nafkah, zakat wajib, zakat mal, zakat-zakat yang lainnya, ghuzah, ya, orang yang perang, alladzi ya'khuduna la ya'khuduna murattaban minad dain ala khurujihim ilal jihad fayu'tuna minaz zakah wa in kanu aghniya. Meskipun orang kaya tetap mendapatkan apa? Bagian. Wa fi sabilillah, ya, orang yang hadir perang. Ya, sebagian ulama masih menolak masalah perang melawan kebodohan. Tapi ada juga yang mengatakan perang melawan kebodohan itu termasuk orang yang hadir peperangan. Wallahu a'lam. Ya, alhasil Ibnu Sabil yang terakhir adalah musafir. Ada seseorang yang lagi perjalanan sampai di daerahnya jenengan, saya mau pulang tidak ada uang. Terus jenengan kasih apa? Zakat boleh diterima sama mereka. Ya, al-munsyi'us safar huwa al-musafir au munsyi'us safar alladzi laisa ladaihi nafaqah tusiluhu ila biladih fayu'ta minaz zakah wa in kana lahu malun fi biladih. Saya punya uang tapi sekarang uang saya tidak ada.
Ya, saya di kota saya punya toko. Dia di kotanya punya toko, ini apa? Saya mau pulang ke negara saya, dompet saya dicolong orang. Nah, atau dompet saya hilang. Dompet saya tidak ada gini, maka orang itu boleh kita kasih zakat untuk perjalanan pulangnya dia. Tidak boleh digesing lain-lain loh ya, buat pulang. Perjalanan pulangnya dia. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau bertanya, khusus yang di live ini yang mau bertanya nanti langsung tanya, chat aja. Assalamualaikum.